ada orang duduk di tengah jalan itu pakai bangku kayu, ngalangin jalan gua bang. Bangku kayak warung, bangku warung kayu yang panjang. 2 orang udah hadang. Wah gosok juga. Iya kan? Nggak bisa lewat. Kenapa bang? Bilang begitu kan. Kenapa pak? 2 orang tuh anak muda mau bawa bapak. Lagi ada yang hajatan gitu. Lagi yang ada hajatan nggak bisa lewat ini, dia bilang begitu. Sedangkan rute Cihoe paling enak lewat situ bang. Jalan pintas maksudnya. Nggak jalan pintas, tapi ada lewat jalan pintas cepat, tapi karena gelap tanah, udah nggak memungkinkan gitu. Dan juga ya jauh lebih becek ya. Gitu. Ya. Yang paling enak jalur situlah. Iya gitu kan. Udah, gue dibilang begitu sama dia nggak bisa lewat karena ada yang hajatan. Terus gue bilang lewat mana lagi? Gue kan belum tahu nih. Masuk gue lewat jalan alternatif. Pintasnya gue nggak tahu gitu. Nggak bisa lewat sini pak, ada yang hajatan dia bilang gitu. Terus saya harus lewat mana? Gue bilang begitu kan. Bapak putar balik lagi nih, ya kan, putar balik lagi. Ntar nggak lama habis belokan itu ada sebelah kiri bapak dekat bambu-bambu itu ada jalan. Dia bilang ketemu tuh gua jalan ketemu tuh jalan yang alternatif mau ke Cihoe. Ya kan, gua belok lah situ. Ya udah terus makin ke dalam gua jalan. Udah gitu jalannya makadam, batu campur tanah. Gua jalan terus. Makin lama makin ke dalam, makin gelap, makin sepi, bambu kiri kanan, terus jalan. Nggak lama gue jalan, itu ada ibu-ibu lewat, seret jalan, pakai kudungan begini nih. Ibu, gue penasaran dong, gue mau nanya gitu. Karena gue udah jalan makin lama, makin lama kok kagak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Sepi gitu kan, ada ibu-ibu lewat gitu, ibu-ibu parubaya lah, setengah tua gitu, ya kan. Bu, permisi bu, gue panggil gitu kan. Ibu berhenti, motor gue turunin, motor gue standar, gue turun, gue tanya, bu, ini bisa tembus Cihoe bu, gue bilang gitu kan. Ibu diem aja. Ibu diam. Terus gue panggil, bu, ini bisa bu tembus ke Cihoe. Ibu diam aja gitu. Dan gue juga nggak merinding, gue nggak ada perasaan apa-apaan pada saat itu. Alhamdulillah ada orang gitu. Bu, ini bisa tembus Cihoe bu. Saya mau nganterin paket. Ibu diam aja. Cuman di akhir itu dia cuman nunjukin pakai jari aja gitu. Maksudnya terus lagi gitu. Oh ya udah makasih bu. Mentok tuh jalan. buntu begitu gue balik bang, lampu gue belokin, kumpulan semua patok. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Hari ini mantan Indigo, channel mantan Indigo kedatangan senior gue. Ya, ada Bang Ical. Bang Ical, gimana kabarnya Bang Ical? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah, juga ada Bang Gentan nih. Jauh-jauh nih semua nih, dari jauh menyempatkan diri datang ke channel mantan Indigo untuk berbagi pengalaman dan cerita mereka, supaya sobat mantan Indigo nih wawasannya bertambah nih untuk beberapa hal yang mungkin nanti mereka sampaikan. Untuk sobat mantan Indigo, jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Ya, Bang Ical, pertama ada cerita apa nih Bang Ical nih? Itu dulu pengalaman pribadi waktu gue kerja di daerah Bogor Kabupaten Kahuripan. Itu gue pernah dikerja di sebuah ekspedisi. Kahuripan berarti yang kalau lewat belakang ke arah Gunung Sindur ya. Saya juga akan tembus situ-situ juga. Nah, itu dulu gua itu ceritanya dapat tugas di satu tempat. Di satu tempat itu untuk nanganin daerah
Bogor Kabupaten itu termasuk Ciseeng, Gunung Sindur. Ya pokoknya yang seputaran mau ke Sawangan, tapi Sawangan bukan masuk wilayah gue bang. Wilayah Sawangan itu udah Depok. Karena Sawangan sebelah kiri ya. Betul. Kahuripan sebelah kanan ya. Nah, gue tuh pelosok-pelosok bang. Gitu. Ntar gue bisa tembus ke Cihoe, gue bisa, ya pokoknya tuh apa Jampang. Jauh bang radiusnya ya. Tapi bukan Jampang Sukabumi ya bang. Iya, masih Jampang-Jampang. Iya tahu pernah gue lewatin tuh. Nah itu gue ngalamin suatu kejadian yang menurut gue, kalau menurut gue ini di luar nalar aja gitu. Di luar nalar kayak gimana tuh? Ya waktu gue pengantaran itu ya, itu kan kalau di Bogor itu, kalau buat pengantaran ekspedisi, itu beda sama yang lain bang. Dia itu Bogor itu kategorinya itu kalau dalam pengantaran ekspedisi itu dia cuma punya dua shift, pagi dan sore. Pagi sore. Beda sama Jabodetabek. Maksudnya Tangerang, Bekasi, Bogor, Bogornya Bogor kota ya, Bogor kota kabupaten. Nah itu dia punya 3 shift. Mungkin 2 shift karena jumlah pengantarannya nggak terlalu banyak ya bang? Ya salah satunya itu. Terus aksesnya juga karena kan macet ya kan. Dia itu dari Halim. Dari Halim. Pusatnya itu dari Halim. Ya jadi istimewa banget daerah barang itu pakai ini kan mau pick up dari Halim pusat, ngambil barang, masukin ke pick up, baru di drop ke Kahuripan. Gitu. Baru lewatnya nggak tol. Baru distribusikan gitu maksudnya? Iya, ke kurir masing-masing. Nah terus abang yang bawa pada saat itu? Gitu. Nah ini kejadian waktu pada saat itu, gue itu pas pengantaran malam nih bang. Itu malam, kira-kira jam berapa tuh bang? Sebenarnya nih ya, waktu pengantaran itu harusnya itu mobil jam 4 udah sampai. Mobil jam 4 udah sampai Kahuripan harusnya. Betul. Nah, mobil udah sampai Kahuripan. Ternyata pada saat itu hujan besar. Gitu. Bogor tahu dong, kota hujan kan kita juga tahu. Nah, pada saat itu emang bulan yang berber gitu. Gue kalau nggak tahu Oktober, Desember ya gitu deh. Kata guru SD kita juga gitu ya, bulan berber. Iya. Kan kita kan waktu SD kan begitu. Iya, betul. Nah, pas hujan itu mobil yang mau dari Halim yang mau antar ke Kahuripan itu macet bang, gitu. Jadi delay itu maksudnya telat itu sampai mobil itu 2 jam dari seharusnya. Dari seharusnya. Misalkan ya harusnya jam 4 berarti nyampe jam 6 baru sampai. Iya. Dan itu tetap harus bang Andri antar tuh walaupun udah ada keterlambatan. Iya kan itu kan namanya ekspedisi itu. Ada yang dimana kalau ini paket khusus kilat, yang harus cepet, gitu, urgent maksudnya gitu kan. Nah jadi mau nggak mau hujan, badai, petir, terabas, ya kan. Kecuali kalau dia udah konfirmasi ke customer. Nah misalkan wah ini udah yang gede nih, gini. Cuman kalau menurut SOP, kecuali gempa ya, jalan retak baru akses kan nggak ada, atau dia lewat jembatannya patah, baru kalau cuman hujan gitu kan nggak terlalu ini tetap gitu. Terus bang udah kan ternyata kita nunggu nih lama nih bang di shuttle gitu. Kita punya namanya shuttle itu tempat satu titik di mana kurir-kurir itu harus ngambil barang. Base camp lah. Oke. Tapi bukan base camp. Iya maksudnya buat stay di situ orang-orang. Nah udah kita nungguin sama anak-anak lama gitu kan. Ya datanglah jam 6. Barang kita bongkar muat, kita turunin semua, bagi area per wilayah, gitu kan. Gua wilayah gua, temen gua wilayah wilayah dia, gitu. Udah, kita susun, kita packing, gitu. Nah, kalau gua mau lewat situ, mau lewat area gua tuju nih kayak Ciseeng, Gunung Sindur. Gua tuh nanti akan muter lewat yang namanya Telaga Situ Cilala nih bang. Telaga Situ Cilala. Dari ini biar sobat Mantan Indigo tahu dan ya kedepannya mungkin bisa mawas diri nih ya. Telaga Situ Cilala tuh dari Kahuripan atau dari Pasar Parung nih. Ya gue sih tahunya Pasar Parung doang soalnya. Iya betul. Paling gampang deh.
Itu kira-kira jaraknya berapa kilo tuh Bang Andri tuh? Kurang lebih sekitar 4 sampai 3 kiloan. Ke arah Ciseng. Nah, jadi itu Parung ya. Parung, Parung nih. Kemang. Oh iya. Kahuripan, Kemang Kahuripan. Nah, itu lewat belakang situ gua ntar ketemu tuh yang namanya desa situ Cilala. Oh yang gua kayaknya pernah lewat situ, agak turun ada SD di pertigaannya ya. Sebelum naik ya. Oh iya. siap. Nah, udah kan. Barang dateng gitu kan, udah jam 6 gitu, kita bongkar muat bagi per wilayah gitu kan. Bagi per wilayah, nah wilayah gua, temen gua gitu. Ya akhirnya habis gua packing ya kan, gua nungguin maghrib kelar, gua jalan lah siap-siap. Barang gua taruh di motor, gua iket-iketin, sebagian gua taruh karung di depan. Barang gue packing, ya, gue ikat sebagian, yang depan gue taruh karung. Ya motor gue juga pakai motor tua, motor bebek tua, gitu kan. Tapi tua-tua banget juga enggak bang. Ya. Kuat tapi tuh motor masih bawa, ya kan? Yang kita tahu ya Bang Enda ya kalau pengiriman itu kan wah banget gitu loh barang yang dibawa gitu kan. Emang rata-rata kayak gitu bang. Iya, takutnya motor bebek encok apa di jalan. Namanya pengiriman itu kan biasanya diikat sama karung tuh bang ya di depannya. Ditutup kayak gitu. Itu makanya kuat tuh. Kita ngelewatin rute dulu yang mana yang harus diantar gitu bang ya biasanya. Emang begitu bang. Emang hampir rata-rata kayak gitu. Nah lanjut bang, biar seru nih klimaknya nih kita tunggu nih. Nah udah kan, begitu pas gue habis semuanya udah siap lah, segalanya tinggal gue jalan doang. Tapi kan enaknya motor bebek lama itu gigi bang. Kelebihannya itu doang, namanya Bogor banyak tanjakannya gitu. Oh iya, tuh naik turunnya ya lumayan. Iya, maksudnya lumayan banyak. Lumayan, iya. Naik turunnya walaupun nggak banyak banget. Nah itu salah satu kelebihannya. Oke. Gitu. Ya udah, gua udah semuanya udah siap, segalanya udah gue jalan lah berangkat. Gue berangkat, jalan naik motor kan. Nah begitu gue lewat, gue kan motong nih bang, lewat situ Cilala. Nah itu karena habis hujan, itu kan udah kiri kanan gua sepi, gitu kan. Ya namanya di Telaga itu, maksud gua di Setu itu cuman ada apa namanya jalan pas buat motor gitu, satu mobil muat. Cuman karena habis hujan sepi. Jalan juga geradakan. Nah, gue lewat situ lah, lampu gua nih penerangannya itu tuh nggak kayak lampu LCD. Warna-warni LED. Motor lama ya istilahnya ya. Iya, tahu kan? Iya, insya Allah terang, insya Allah gelap. Iya, warnanya kuning-kuning begitu. Radar redup lah ya. Romang ya. Bukan LED kan, tahu lah motor itu. Nah, begitu pas gue makin lama makin jalan tuh sepi banget. Yang ada cuma suara kodok rame banget. Habis hujan. Habis hujan. Wih, gitu. kebayang tuh ya. Ya udah, gue sih jalan biasa. Itu emang jalan yang gue laluin gitu. Emang rute sehari-hari kalau iya gitu gitu ya. Cuman habis hujannya deras gitu. Dan sepinya juga jadi ya orang malas keluar mungkin. Yang ada cuma suara kodok aja kan, kung kiri kanan. Tiba-tiba motor gue berhenti. Wah, kaget dong gue. Mendadak tuh lagi jalan tiba-tiba berhenti. Kaget gue turun lah, gue sadar, gue periksa kan, ngapa nih, ternyata ada batang pohon, ranting pohon nyangkut ke jari-jari gue. Itu kan jari-jarinya rapet. Oh iya. Jari-jari ya. Pakai jari-jari ya. Iya. Kalau bukannya metik, kalau metik racing ya. Iya. Bang Andri, diminum dulu Bang Andri. Oh, boleh. Bang Genta. Dari tadi saya udah nyeruput banget ini. Emang sajian saya tuh kopi. Mantap. Ya, dilanjut Bang Andri. Ya udah kan, begitu pas gue periksa nggak ada apa-apa, tapi ternyata cuma ranting doang masuk. Ya gue benerin, gue tarik, gue ranting, gue buang lagi, gue starter lagi motor gue jalan gue. Begitu pas gue jalan, tiba-tiba ada yang nepak gue. Kayak di buk gitu. Gue ditepak, gue kaget kan. Gue ngerem, gue ngeliat ke belakang.
ternyata bekas ranting pohon jatuh. Oh jadi ada ranting lagi jatuh. Ranting gitu. jatuh, ranting jatuh di jok gua. Gua kan berhenti ngerem bang. Gua ngeliat ke belakang begini dong. Emang gua pertama tuh sedikit ini juga, shock juga, kaget gitu kan. Ya, Orang berasa ketiban gitu kan, ketiban batang pohon ibaratnya. Wah begini loh, gitu. Gua berhenti, gua ngeliat, wah nanti. Udah, gua jalan aja. Udah jalan Tuh, aja ya. pertama kali kayak begitu perasaannya kayak gini loh bang. Ya jadi ini juga bang, jadi apa sih namanya kalau gue bilang jadi sedikit shock juga gitu. Gimana habis hujan kan, sepi Iya, ya kan. iya, biasanya gue yang Tapi nggak ada pikiran macam-macam tuh pada saat itu. tadinya enggak, waktu pas jari-jari awal masuk kesangkut sama batang pohon itu gue nggak punya pikiran macam-macam karena kan habis hujan gede pasti biasanya banyak pohon-pohon ranting-ranting yang udah lama tuh pada jatuh lah ya. Pada jatuh kan. Jadi pas yang kedua mulai tuh Naluri katakan itu. Pikirannya kan Biasanya kayak begitu. Mulai bang, suges gue timbul bang. Suges Gue timbul nih, dimainin nih. Oh. Tapi udahlah, gue cuekin aja karena gue pikir cuma ranting doang. Tapi tetap ya, maksud gue perasaan gue masih ini aja. Ya, jangan-jangan tapi enggak lah, gue tepis begitu. Ya gue jalan. Udah lewat, gue dari situ, lewat dari telaga situ Cilala itu. Baru gue masuk ke kampung-kampung, gue nganterin satu ke rumah customer, satu ke rumah customer, ya gue anterin gitu. Nah begitu gue mau masuk udah mulai daerah Cihoe nih bang. Oh, berarti lebih dalam lagi ya? Di dalam. Iya, lebih dalam lagi ya. Gue masuk ke daerah udah Cihoe, kan gue emang lewatin situ, udah pasti rutenya situ. Masuk mau daerah Cihoe, makin lama makin sepi, udah nggak ada motor lewat pun nggak ada. Padahal tuh kalau gue pikir belum terlalu malam, menurut gue belum terlalu malam, mungkin jam-jam 8 lah. Itu atau kondisinya lagi lewat Cihoe masih hujan deras, apa udah mulai gerimis? Udah selesai. Hujan tuh udah selesai ya. Tinggal beceknya doang. Oh, tapi tetap kondisi jalannya sepi karena habis hujan. Sepi. Cihoe makin lama makin ke dalam gitu bang. Buang-buangnya lembah di situ bang. Kiri kanan tuh. Kiri kanan. Ya, gue jalan mulai masuk daerah Cihoe, jalan itu kecil gitu. Mungkin tahu nih, nanya penonton yang pernah tahu daerah Cihoe. Itu daerahnya kayak gimana, yang pohon bambu, yang jalannya kecil, mungkin komentar pasti. Ya buat sobat mantan Indigo bisa berkomentar, dijelaskan detail mungkin daerah Cihoe itu kondisinya kayak gimana ya. Kalau siang mungkin teduh banyak betul bambu dan ada. Tapi kalau kondisinya kayak gimana bisa ditulis di kolom komentar buat pengetahuan kita semua nih ya. Betul, karena namanya pengalaman dari Bang Andri itu kan suatu guru yang paling berharga kan untuk kita semua gitu loh. Udah bang ya, gue jalan masuk terus itu namanya makin ke dalam itu bambu yang makin rapat. Jalan gue, tiba-tiba di depan di jalanan soang pada tidur bang. Tahu soang? Tahu. Angsa. Iya, yang lehernya panjang ya. Iya. Kaget gue. Kok astaga, kok ada soang gitu. Gue nggak berani nabrak. Bang, maksudnya tidur nih kan soang kalau tidur begini bang. Begini ya. Iya begini. Iya, gue mau praktekin jadinya. Dia kan tidurnya begitu, berjajar tuh, melintang. Iya di jalanan. Iya, saya melintang apa sejajar jalan gitu nih? Ngalingin, melintang ya. Kayak polisi tidur bang. Betul. Iya, berarti bebek tidur itu namanya bang, bukan? Iya benar. Iya. Melintang jadinya soang jalan putih tuh ya. semua kan kaget. Gue pikir Biasanya kalau soang atau bebek itu kan jarang di aspal atau di biasanya itu kan di jalan tanah ya. Iya, makanya terlebih sampai tidur melintang gitu kan istilahnya kan. Betul. Udah begitu gue kaget itu putih semua, kesorot sama lampu lampu ya walaupun rap-rapan tetap aja putih tuh. Iya, lampu motor gua. Kan lampu motor gua redup, di situ ada kayak
kayak kain kafan jadinya gua putih semua. Gua kan kaget. Iyalah. Ya kan soal putih. Iya, bebek gua kan abu-abu. Masih ada abu-abu. Tapi yakin tuh bang, yang abang lihat itu. Makanya gua tiba-tiba berhenti. Gua berhenti. Itu pada berjejer. Gua perhatiin, wah soang. Apa namanya? Boleh bilang hayalan apa namanya? Halusinasi apakah benar? Nyata soang itu binatang. hidup Kan gua turun. Gua besuh. Pokoknya gua biar lu bisa lewat ya tuh bang. Udah gitu bandot soang. Nggak langsung berhenti. Nggak langsung berhenti. Ya kan, gue cari kiri kanan maksudnya gue mau nyari kayu bang. Iya. Gue mau sodok-sodok biar dia jalan. Jadi gitu. salah maksudnya. Kan binatang-binatang itu kalau malam apa sih namanya, kayak ayam, kayak matanya Rabun. mungkin rabun. Iya. Makanya gue pengen cari biar gue sodok-sodok. Kalau cuma gue gesu-gesu doang, gue bukannya nggak berani, gue ngeri sosor bang. Kalau gue tempelin kanan gue. Iya benar. Ya lanjut. Kejar ya biasanya ya. Iya gitu. Makanya gue cari kayu. Baru kayu ketemu, baru gue sodok-sodok. Susu baru tuh jalan pelan-pelan tuh soang. Masuk tuh ke bambu-bambu bang. Masuk ke bambu-bambu satu. 4 lah kalau nggak salah tuh soang. 4 masuk satu. Ya hilang begitu aja udah. Maksudnya ya satu masuk, satu lagi masuk ya di tengah-tengah kerumunan bambu gitu. Lama-lama ya udah nggak kelihatan, hilang. Udah gue jalan lagi. Begitu gue jalan lagi, tiba-tiba nggak selang berapa menit ya, maksudnya nggak sampai setengah jam, entah itu 10 menit, gue juga nggak, perkiraan waktu gue juga nggak tahu, gitu kan. Udah, gue pas jalan, tiba-tiba ada orang duduk di tengah jalan itu pakai bangku kayu, ngalangin jalan gue bang. Bangku kayak warung. Bangku warung. Kayu yang panjang. 2 orang. Udah hadang. Wah, gue shock juga. Iya kan. Nggak bisa lewat. Kenapa bang? Bilang begitu kan. Kenapa pak? 2 orang tuh anak muda mau bawa bapak. Lagi ada yang hajatan gitu. Lagi yang ada hajatan nggak bisa lewat ini, dia bilang begitu. Sedangkan rute Cihoe paling enak lewat situ bang. Jalan pintas maksudnya. Nggak jalan pintas, tapi ada lewat jalan pintas cepat, tapi karena gelap tanah, udah nggak memungkinkan gitu. Dan juga ya jauh lebih becek ya. Gitu. Ya. Yang paling enak jalur situlah. Iya gitu kan. Udah, gue dibilang begitu sama dia nggak bisa lewat karena ada yang hajatan. Terus gue bilang, lewat mana lagi? Gue kan belum tahu nih. Masuk gue lewat jalan alternatif lagi. Pintasnya gue nggak tahu gitu. Nggak bisa lewat sini pak, ada yang hajatan dia bilang gitu. Terus saya harus lewat mana? Gue bilang begitu kan. Bapak putar balik lagi nih, ya kan, putar balik lagi. Ntar nggak lama, abis belokan itu ada sebelah kiri bapak dekat bambu-bambu. Itu ada jalan, dia bilang begitu. Nah itu bisa tembus Cihoe gitu. Udah, harus muter balik lagi dong. Gua harus muter balik. Gua muter balik deh. Iya makanya. Udah gua muter balik kan, begitu gua muter balik, gua perhatiin jalan sebelah kiri gua perhatiin, maksud gua takut kelewatan doang bang. Gitu. Udah gua jalan naik motor nih. Nah pas lewat bekas yang soang itu, yang pas gua soang itu, gua cari kan jalannya, mana dia jalannya. Itu kan gua maju lagi makin pelan, gua ngeri kelewatan doang karena redup penerangan gua. Redup doang. Dan di sekitar situ emang nggak ada penerangan lampu kiri kanan jalan, nggak ada. Nggak ada bang. Udah gua pelan, pas abis yang soang ngelewatin tuh, ketemu tuh gua jalan ketemu tuh jalan yang alternatif mau ke Cihoe. Ini kan gua belok lah situ. Oh ini kali jalannya, habis nggak ada jalan lagi sih, gitu kan. Habis belokan juga kan, ya gue belok lah situ. Ya udah terus makin ke dalam gue jalan. Udah gitu jalannya makadam, batu campur tanah. Itu kan sebagian malah banyak tanah. Duduk dalam hati gue, apa bisa nih? Ini dalam hati gue nih, waktu nganter nih. Motor lewat gitu ya, cuma buat orang doang. Apa benar nih bang, bisa tembus Cihoe, gitu kan. Oh, gue jalan terus, makin lama makin dalam, makin gelap, makin sepi, bambu kiri kanan,
terus jalan. Nggak lama gue jalan, itu ada ibu-ibu lewat, seret jalan, pakai kudungan begini nih. Jadi kondisi kupluk lah, boleh bilang apa? tertutup ya. Ya karena dari samping, Iya. gue depan di samping itu ada ibu-ibu. Gue penasaran dong, gue mau nanya gitu. Iya, iya. Karena gue udah jalan makin lama kok kagak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Sepi gitu kan. Ada ibu-ibu lewat gitu, ibu-ibu parubaya lah, setengah tua gitu. Ya kan. Bu, permisi bu, gue panggil gitu kan. Ibu berhenti, ya. Ibu berhenti, motor gue turunin, motor gue standar, gue turun, gue tanya, Bu, ini bisa tembus Cihoe bu, gue bilang gitu kan. Ibu diem aja, ibu diem, pas gue panggil, Bu, ini bisa bu tembus ke Cihoe, gitu kan. Ibu diem aja, gitu kan. Dan gue juga gak merinding, gue gak ada perasaan apa-apaan pada saat itu. Alhamdulillah ada orang gitu. Iya. Ada yang bisa gue tanya. Setelah berapa lama jalan dari Cikungan itu ya? Iya, ada yang bisa gue tanya kan. Bu, ini bisa tembus Cihoe bu. Saya mau nganterin paket. Ibu diem aja. Cuman di akhir itu dia cuman nunjukin pakai jari aja. Gitu. Maksudnya terus lagi gitu. Nggak ngomong apa-apa, cuman habis bertanya tunjuk aja begitu ya. Tunjuk aja ngasih tangan. Ngasih tahu ya. Ya gitu. Seru nih. Gitu kan. Oh ya udah makasih bu. Gue pikir gini kali bang, dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Oh takutnya memang orang situ asli. Iya takutnya. Pikiran gua kan. Lu masih berusaha berpikiran. Iya gitu. Nggak berpikiran apa-apa deh. Udah kan bang, ya kan ibu tuh ngasih kode aja, maksudnya tangannya nunjuk-nunjuk sana mungkin terus kali ya udah. Terus udah makasih bu, gue bilang gitu. Ya udah buat naik motor lagi gue jalan. Gue jalan duduk itu jalannya batu-batu mulu bang, batu-batu mulu udah ya lo kebayang deh bang gitu kalau jalan hujan batu-batu campur tanah. Betul. Ntar roda gue blesek begitu. Apa selip tuh biasanya suka selip gitu ya. Ya melintir. Mentok tuh jalan. Buntu, bukan tembok. Iya maksudnya nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi ke sono pohon-pohonan campur apa namanya kayak tanah-tanah lapang nggak jelas begitu, maksudnya kayak balungan gitu, maksudnya kayak apa sih tanah lapang nggak kurus banyak alang-alang gitu. Iya. Ini pernah nih, gua ngalamin seperti ini pernah nih. Coba lanjut lagi bang. Mentok tuh jalan. Orang juga nggak ada tuh sekitarnya, apa namanya, bukan orang doang ya, apa ada warung kecil gitu, nggak ada tuh, bener-bener. Bang, lu dari pertama gua ngomong nih bang, kan gue bilang itu yang namanya jalan, gue dikasih jalur alternatif, itu boro-boro ada penerangan lampu kiri kanan bang. Kan gue bilang hanya motor gue doang bang. Iya, gue membayanginnya kan kuat juga mental lu kuat juga gitu, ngejalanin jalan kosong sampai mentok ya karena gue yang jadi merinding ini makanya coba ya lanjut bang udah kan mentok tuh jalan wah gila gue bilang harus kemana gue bilang gitu kan. Udah kan tapi gue penasaran nih bang, gue jalanin lagi udah bener tuh, udah nggak ada yang namanya batu-batu kali yang kayak buat jalan makadam gitu geradakan itu udah nggak ada tuh. Udah tanah semua. Sirtu lah kalau pasir batu tuh biasanya tuh. Tanah mau campur alang-alang dah tuh. Iya. Alang pohon gitu, tapi pohonnya nggak gede-gede gitu. Oh gue bilang nggak wajar nih, nggak wajar. Ya udahlah, gue balik lagi kan. Begitu gue balik bang, lampu gue belokin, kumpulan semua patok. Wow, nih itu baru bang di situ gue naik motor gue kebut gue kagak bisa, ya kan, budak, ya nggak bisa ngebut lo. Iya karena yang dia rasain udah campur aduk kayaknya nih. Udah campur. Iya, apa namanya? Tadi gue ngebayangin dari tadi Bang Andre cerita kan,
kuat juga gitu ya, tetap ngejalanin walaupun ada kepaksa. Ya tanggung jawab karena ada suatu pekerjaan kan. Ternyata mentokannya ini lebih parah lagi dari yang gue bayangin. Gue bayangin cuma udah ketemu mentok, udah balik arah doang. Ternyata ada lagi malah yang bikin apa namanya tuh mental gitu. Kalau gue Bang nyali gue, begitu pas gue belokin putar begini nih, Enggak, taruh begitu Bang Andre masuk, padahal waktu gue ngeliat tuh kagak ada apa-apaan gitu. bambu doang. Begitu putar balik baru berasa. Oh iya. Pada saat itu nih, pas gue di motor itu bambu, ya kan, sama pohon-pohon kecil gitu kan, sama pohon-pohon kecil gitu. Pokoknya gue nggak itu patok kuburan aja. Iya itu kan gitu ya. begitu dia putar balik itu kan yang jadi masalah lampu gue juga. iya, makanya begitu dia putar balik ke sorot dengan lampunya dia baru dia merasa Patok nisan semua bang. Jantung turun. Kalau jantung turun sampai kaki. Bang, soak, nyes. soak gua. Bin ini. Iya. Coba lu bayangin pada saat posisi gigi gua gitu. Iya. Itu namanya budak motor. Jatuh gua bang. Gas. Paket gua berangkat berantakan. Wah itu gua namanya tambah takutnya minta ampun bang. Lu bayangin, ini di kondisi begini nih bang, yang di kiri lu bambu, di kanan lu kuburan, gua jatuh, paket gua berantakan. Iya. Mungkin kalau orang yang biasa udah kabur itu. Itu bang, kalau gua nggak mikir gua mau lari. Kalau nggak kepikiran tuh bawa Gua mau lari. orang gitu ya. Gua mau lari, tapi karena paket takutnya gua nggak hilang gua ganti, ya kan, motor juga takutnya ntar hilang gua tinggal. Mau nggak mau dengan takut, dengan terpaksa, gua beraniin. Wah itu bang namanya. Wah gua nggak bisa itu loh. Wah paket masukin aja udah. Itu jam berapa bang kira-kira bang? Itu mungkin baru jam 9. Masih Kan sore bilang. Tapi karena Jam 9 jam setengah 10 lah. Kan Iya habis sih, hujan. Tapi ya sepi jadi jalanan ya. gua kondisi lu kan termasuk ya fisik juga udah capek ya saat itu ya karena hujan Terus ditambah nunggu lama bang. tambah begini nih kejadian nih. Betul. Udah kan akhirnya motor gua angkat, gua starter, gua jalan lagi. Udahlah beduk jalan terus. Dan ketemu lah gua di jalan utama. Gua jalan utama alhamdulillah. Udah gua belokin lagi, jalan terus. Wah gua pokoknya itu yang namanya udah ketemu jalan enak gitu ya. Enggak ada tuh hati. Motor bisa gua rada cepet tuh, gua cepetin kan. Begitu motor, wah di sono ada orang. Yang itu yang hajatan. Balik lagi ke situ ya. Ya gua lewat situ, biar gua nggak sepi gitu maksud gua. Begitu pas gua mau lewat situ, nggak ada yang hajatan. Yang tadi bangku di tengah-tengah nggak ada orang. Iya. Hajatan juga nggak ada. Gua kaget. Gua inget di mana gua berhenti. Karena kan gua ngomong sama dia rada lama. Gitu kan. Oh iya, abang kan tadi di stop sama anak muda kan bilang katanya ada hajatan di dalam ya? Iya, dan itu waktunya juga nggak lama, nggak sampai berjam-jam gitu. Gue jadi masih ingat gitu. Begitu gue sampai situ, mana yang hajatan? Gue bilang mana yang duduk, bukan hajatan, maksud gue mana yang tadi duduk kasih di sini tahu yang ada hajatan gitu ya, harus putar balik. Wah, kok makin ciut tuh bang nyali gue bang. Udah itu bang, begitu pas gue ketemu yang bapak-bapak sama anak-anak anak muda ngalangin gua nggak bisa lewat situ karena ada hajatan, itu nggak ada bang. Gua makin ciut nyali gua. Bekas bangkunya juga kagak ada tuh? Nggak ada tanda-tanda dia lagi sambil mau ngemil sambil ngerokok. Nggak ada. Sepi. Blas. Wih, Cuma bambu doang yang ada. top. Lengkap. Wah, terus gue jalan. Oh, gue kebut nggak bisa ngebut ya, masuk gue kok. Iya. Apa namanya? Gue nggak itu bang. Karena berusaha dapat. Gue udah benar-benar udah soak. Maksud gue Kayak ada yang berusaha gendolin gitu. gitu kan. Macam Gendolin, bahasa mana tuh ya? Gendolin. Gandolin. Udah tuh bang. Aduh, gue udah
Udah kacau juga dah di situ gua, bukan suges lagi, udah Keren campur. juga sini. Benar. Udah kan apa namanya, gua jalan terus kok gua gas full gitu bang. Kok masih gini-gini aja, malah makin lama gua pikir, makin lama makin berat gitu kan. Wah gua, tapi bang di belakang nih apa sih, seolah-olah berasanya kayak gimana bang, gua kan ada spion tuh bang. Iya. Nggak ada bang, gua kan lihat begini juga bang, gua ngerjatuh juga kan bang, karena gua saking berat. Gua penasaran, gua ngeliatnya nggak ada siapa-siapa, cuma berasa berat gitu dong. Ngerti nggak tuh bang? Gua juga nggak paham tuh bang. Mungkin lu bisa nih bang, di akhir cerita gua bisa lu simpulin nih berdua nih. Iya. Gitu kan. Tapi nggak ada orang, Betul. cuma berat motor gua. Kayak mendelep banget gitu. Waktu ya. gua jalan Iya. pertama mah lancar-lancar aja, Iya, dari iya. mulai gua ngambil barang di shuttle gua sampai situ. Ya biasa aja, nggak ada. Nah begitu cuma ini lewatin yang dibilang aja-ajatan itu, kok berat motor gua gitu. Gua gas kok majunya kok segitu aja. Gua terus aja nih bang, gua pokoknya gua gas lah, mau tuh kenceng mau pelan gua gas. Terus ketemu lah gua kampung. Cuman yang anehnya begitu gua sampai kampung, les motor gua langsung Epong. tuh bang. Terus di antara itu sebelum nyampe kampung emang nggak ada yang hajatan, dan di kampung itu Nggak hajatan. ada bang, suara-suara speaker aja nggak ada. Aduh. Nambah ini lagi dong pas nyampe ketemu kampung, antara lega sama merinding. Masih greget. iya. Iya. Tapi senangnya Nah, gua punya udah hati ketemu terang-terang lampu, Iya, masuk iya. udah rame gitu kan. Masih ada orang dua orang lagi Iya. duduk di warung, karena kan gua bilang belum terlalu malam. Iya. Kemarin Iya gua kan? malam jam segitu. Jam 9 kurang lebih kan. Akhirnya paket gua nganter bang, baru paket gua nganter, sisanya nih 4 atau 5 gua nganter. Langsung pulang. Iya, baju gua udah belum, gua bersih, tapi otak gua masih mikir aja tuh kayak gitu ya. Nggak biasa-biasanya bang gua begitu. Iya. Besok gua ceritain sama teman gua ngobrol sama anak-anak kuliah gitu kan. Wah malam kacau gua, kenapa lo? Tuh barang gua nggak habisin tuh. Kenapa emang? Gila, gua kan ke Cihowe, gua lewat Cihowe, ditutup jalan ada yang hajatan, gua disuruh muter arah, gua puter arah ceritanya. Gua puter arah, gua lewatin jalan geruduk-geruduk, kata teman gue yang orang situ asli, bilang itu mah nggak ada jalan, ada juga kuburan. Malah diketawain gua. Iya pasti. Malah diketawain, yang Betul. bener lo pada nggak percaya. Masa gua bohong, gua bilang begitu ah. Iya. Wah parah lu, bener lu. Ya masa gua bohong, wah parah. Itu sisa paket pada blok semua tuh, paket gua bekas tanah. Temen lu sendiri yang orang asli situ emang bilang emang Nggak ada jalan, nggak ada jalan. jalan satu-satunya itu doang. Jadi Gitu. jalan yang lo lewatin jalan apaan ya waktu itu ya? Gua Malam. nggak tahu deh tuh. Gua nggak tahu dah, pokoknya gua cerita sama temen gua begitu, cuma gua masih berpikiran aja pada saat itu. Ya itulah pengalaman gua yang mungkin, maksud gua nggak lupain juga karena ini Iya. pengalaman beda Iya, nih. iya. Betul, betul. Cuma Ya. ini Bang Andri, saat malam nih di rumah, ini kan pengalaman gua ketemu orang yang udah ya. Biasanya kalau ada gangguan di jalan tuh, di rumahnya tuh suka masih ada yang ngikut tuh, ibaratnya apa, motor lu ada bau-bauan, apa lu kayak dia bisikin kayak balikin gua, atau itu ada kejadian kayak gitu nggak pas lu lagi Motor mah sih nggak ada bau-bau. Gua normal aja bang. Wah, syukur berarti. Iya cuman ya, otak gua aja nih suges gua akhirnya gitu. Yang masih sampai pada saat itu yang gua pikirin gitu, kok gua bisa sampai ke situ sejauh itu, gua bilang gitu. Ya mungkin sih cuman itu doang nih cerita pengalaman gua. Mungkin bisa lu ambil kesimpulan nih berdua nih. Bang Genta, silakan. Ya kalau gue sih, karena gue dulunya pernah dalamin spiritual segala macem, dan gue bisa merasakan apa yang dia rasakan nih, Mas Yuda. Yang dari awal kan pernah tadi gue bilang, begitu dia di stop, nah yang jari-jari. Nah sebenarnya itu dari situ dia udah dijailin nih. Dari awal dia udah ada masuk apa istilah katanya itu kalau supranatural tuh. Tanda-tandanya itu udah mau dijalin nih, yaitu yang tadi saya bilang bahwa kuntilanak, pocong segala macam, dia bisa ngejalin orang sesuai apa yang dia
mau nih, yang dia lihat kebetulan memang berupa ranting ranting pohon. Sebenarnya itu lemparan dari dia, gitu loh maksudnya. Makanya si susuknya itu kan dia di dunia lain itu punya dia untuk menggoda kita gimana caranya. Nah pada saat itu sebenarnya dia tuh lagi mencari kekuatan dia, Mas Yuda. Kalau dia berani, dia lemah. Tapi kalau auranya, tapi kalau lu nya takut, dia semakin kuat nih. Semakin kuat jadi. Nah kalau Bang Andrinya, tadi kan Bang Andrinya langsung melintas terus jalan. Iya. Masuk Trabas. Tapi kalau Bang Andri sendiri di situ langsung berasa mundur, takut. Dia makin ini kan. Nah mungkin kejadiannya akan berbeda, Mas Yuda, di situ. Mungkin yang tadinya dia masuk di area makam, entah jadi mungkin akan ditampakkan seperti itu. Karena waktu pada saat gue alami suara-suara, pernah nggak Bang Yuda kalau suara kayak gitu, itu suara yang burung itu ya, burung itu sebenarnya tanda-tanda Bang Andri gitu kan. Dan gue juga pernah tatap-tatapan dengan makhluk itu pada saat itu gitu loh. Bang, karena sambil minum, saya juga minum, seru juga nih ceritanya tanggapannya ya kan. Iya, makanya jantung mah begitu gue sampai turun itu. Iya, jadi model seperti kayak gitu Bang Andri. Nah pada saat itu memang yang gue rasain ya, dia, apa yang gue rasakan itu memang terbukti Bang Mas Yuda. Pada saat itu gue lagi takut itu. Pada saat itu gue lagi takut, dan suara itu perasaan gue jauh, suara kuntinya itu. Oh iya. Nah itu sebenarnya kebalikan nih. Kalau kita dengar suara itu jelas banget, makhluk itu jauh dari kita. Iya. Tapi kalau suara itu dekat, enggak kebalik. Kalau dia dekat, kunti itu jauh. Tapi kalau suara itu kedengaran remang-remang, itu ada di dekat kita. Nggak jauh dari kita. Nah pada saat itu kondisi gue baru pulang dari Gunung Slamet kalau nggak salah. Dan gue baru pulang dari Gunung Slamet. Kondisi gue lagi lemah, boleh bilang fisik ya. Fisik kita lagi lemah, lelah ya. Dan gue dengar kayak begitu Bang. Nah perasaan gue tuh tumben-tumbenan rasa itu gue boleh dibilang takutnya bukan main pada saat itu. Saat mendengar kayak gitu, nih kayaknya ada nih, tapi jauh suaranya. Nah begitu gue, namanya tempat tidur gue di bawah, dan gue nggak bisa merasakan, dan gue nggak tahu tuh yang di luar. Gue pikir udah subuh Bang. Begitu gue lihat, merah. Gue yang ngintip di jendela gitu kan, begitu buka jendela, merah. Udah subuh. Perasaan gue baru tidur, udah subuh gitu kan. Ceritanya gue keluar dari kamar gitu kan, gue cuci segala macem, gue minum. Setelah gue balik lagi, kok masih gelap. Timbul tuh Bang perasaan gue tuh. Udah, gue masuk lagi ke kamar, bunyi itu jelas banget terdengar. Suara itu dengar lagi. Begitu gue buka, itu Bang, begitu gue lihat itu kayak sama-sama tuh si makhluk itu sama lagi ngintip, tau nggak? Itu Tatap-tatapan. Setelah besokannya gue denger ternyata apa yang kita rasakan, kalau seandainya itu makhluk itu suaranya kecil, berarti itu dekat dengan kita. Tapi kalau suara itu sangat jelas, itu jauh. Makanya gue selalu ngasih tahu ke orang, kalau emang suara itu cuman yang kita dengar jelas banget, itu jauh dengan kita gitu loh. Aman deh ya. Aman gitu loh maksudnya. Dan balik lagi ke temanya Bang Andri, ini kan yang kita bahas kan temanya Bang Andri nih. Nah sebenarnya dia bisa merasakan kayak gitu loh. Nah mulai dari sininya gue semakin bisa tuh merasakan dari mulai kejadian turun dari Gunung Slamet itu. Iya, dan gue banyak ngalamin kejadian-kejadian yang istilah katanya untuk pembelajaran diri ya. Kan suatu pengalaman kan guru berharga kan untuk betul. Pengalaman itu yang kita jadi buat pelajaran kan. Sebenarnya Bang Andri ini, makanya saya lihat dari ceritanya tadi, sebenarnya dia udah diikutin dari awal nih. Sebenarnya yang potongan batang kayu itu. Iya, itu sebenarnya tanda-tanda, makanya tadi saya bilang mau nanya lagi nih Bang.
kalau soang maksudnya apa tuh bang? Gue sampai sekarang nggak habis pikir tuh bang. Jadi kan kayak model kain kafan putih gitu ngegeletak, padahal nggak Iya, bukan kain kafan. Nah itu lagi balik lagi kalau soang itu Soang. biasanya Itu tuh kalau menurut abang-abang gua gimana? Coba deh. Satu. saya dulu deh sekalian karena baru biasanya kalau soang itu saya artikan dia lagi pesta pora di situ Bang Andre. Biasanya coba sobat Indigo silakan komen apa benar atau salah, maksud saya omongan gue gitu kan. Sebenarnya di situ udah si boleh jalan, lu masih nekat aja nih jalan gitu. Tapi berhubung kekuatan dia lebih kuat dari dianya, ya nggak terjadi apa-apa gitu loh. Sebenarnya di luar dari dunia kita sama dunia lain itu kan, dia sebenarnya lagi mengadakan pesta itu bang. Gitu. Dengan pengalaman dia yang dia lihat ada pesta, udah gitu ada soang, sebenarnya pestanya dia. Lagi Gitu pesta. loh bang. Ya mungkin sobat mantan Indigo bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa nih pertanda soang gitu. Seperti yang Bang Genta sampaikan atau mungkin bisa menambahkan. Kalau dari gua sendiri ngelihat kasusnya Bang Andre nih ya. Dari awal dia kena batang kayu gitu ya. Sebenarnya memang nggak jauh dari yang Bang Genta sampaikan, ya dia ngasih tanda, lu jangan lanjutin dia nih perjalanan. Ya Allah pun kalaupun kita akan terkena bencana biasanya akan memberikan tanda, cuma kitanya yang Peka apa enggak nih? peka apa enggak, Ya. kita yang cuek gitu. Iya. Entah itu bisa kecelakaan, barang-barang yang dibawa jatuh, atau ban motor malah kempes. Untung Jadi gua nggak kempes sih bang. Dia Ya, tuh nyanyi tuh. jadi- Kalau kempes gua nggak tahu bang apa. mungkin itu Allah memberikan tanda, ya lu hati-hati deh, ini Iya. baru batang kayu nih. Betul. Gimana yang lainnya gitu. Ini dari sisi gue ya. Ya mah Bang Genta ya, dari sisi gue kayak begitu. Tapi ya memang mental lu kuat karena lu punya tanggung jawab yang besar gitu kan. Nah, ditambah lagi ketemu soang itu, ya itu biar lu berpikir, ya lu bener tetap mau lanjut apa lu sampai sini, tapi lu balik lagi, tapi kondisi lu lebih aman gitu, lu nggak jatuh, paket lu nggak berantakan. Berarti intinya gua dihalangin deh gitu ya. Dihalangin. Intinya itu Gimana? bukan lu dihalangin, tapi Lu jangan lewat situ. lu jangan lewat situ dan ya lu berhati-hati, berpikirlah kalau kondisi begini lebih baik dilanjutin besok. Kalau enggak kemungkinan ya akan ada hal yang terjadi apapun itu. Ya dan itu juga kan kejadian juga kan Dan akhirnya terjadi gitu. kan, alhamdulillah lu ngalamin macam-macam. Iya, maksud gua kejadiannya tuh nggak yang fatal, maksud gua. Iya. Apa jatuh. Ya karena kan pasti kan lu saat gitu kaget pasti lu ada nyebutnya deh, astagfirullahaladzim. Karena dari Refleksnya. karena dari penuturan dia kan di stop, terus dia bilang ada hajatan, terus ketemu soang. Kalau asumsi gue pribadi, ya si dunia lain itu lagi mengadakan pesta sebenarnya di situ. Iya. Ngasih Nah, tanda. Ya satu, dua itu ya. Pertama satu yang apa jari-jari gua. Kedua yang soang. Ketiga nih yang nenek-nenek. Maksud gua yang parubaya nih. Gitu. Oh iya, gitu. Dan gua juga nih sampai berpikir nih gini. Iya, tadi kita nggak bahas yang itu nih. Waktu pas gua ngeliat tuh nenek-nenek, gua kenapa kenapa nggak merhatiin ke kakinya dia gitu. Oh, enggak. Kok jadi merinding gue? Iya maksud saya ini bang, maksud gua Paham. Gue malah nggak nyimak tadi omongan dia ketemu dengan ibu-ibu. Nenek, benar. Doang kan. Kodong. Bukan jilbab, kodong. Iya. Kayak pakai jaket yang ada itu ya. Bukan, kudung. Oh, kudung. Orang kayak nyelawat. Iya, benar. Kudungannya begitu doang bang. Gitu. Dan itu gua anehnya gitu bang. Gue cuma fokus sama dia, ke wajahnya dia, sama butuh pertanyaan doang. Gue butuh. Karena perlu petunjuk gitu kan. Tapi ibu-ibu ya? Iya ibu-ibu. Sebenarnya kalau ibu-ibu yang setahu gue, ini sekarang gue tanya sama Bang Andri nih. Setelah kejadian itu ya, besoknya atau lusanya ada nggak hal-hal yang Bang Andri rasakan? Umpamanya nih, kemarin gue semenjak ketemu atau ditampakin di istilah kata aja disasarin segala macem, tiba-tiba ada rezeki mendadak lah atau keberuntungan lah yang lu rasain. Lupa juga.
kayaknya nggak mau diungkap Bang Genta, takut kita minta. Iya, biasanya maksudnya biasanya kalau kita ditampakin ini bukan ya boleh dilihat dengan Mas Yuda sendiri dari mantan Indigo, maksudnya dari penerawangannya mantan Indigo. Kalau gue sendiri kalau melihat biasanya kalau yang ditampakin perempuan ini kan ada ibunya ya. Tadi saya nggak nyimak ada ibunya nih. Biasanya tuh kalau malam ini kita diganggu, besokannya itu kita bukan sial. Malah kita mendatangkan keberuntungan, entah Apapun itu entah ya. kesenangan buat di diri kita sendiri. Entah contohnya nih kalau kita udah berkeluarga, anak kita ada nilai rapotnya bagus lah, atau sekarang Bang Andri lagi nganter paket, tiba-tiba Tipsnya gede, ya. tipsnya gede. Coba Bang Andri, ngalamin nggak? Yang ada waktu itu sih gue mikirnya bukannya itu, malah kepikiran yang Enggak, sesudahnya. Iya, gue lupa Bang, terus terang gue lupa. Gue cuma mikirnya ya, kenapa gue sampai ngalamin kayak gitu ya, kenapa gue ada di tempat seperti itu ya gitu. Gue mah yang ada gue kesana mulu, jadi bukannya gue apa? Apa lupa gue gitu, apa lupa? Pikirannya belum kepikiran. Kok malam itu gue sampai sebegitunya? Iya. Maksud gue, ya nggak habis pikir lah gue gitu. Masih apa ya? Masih terngiang-ngiang gitu. Ya, untuk sobat mantan Indigo ini kayaknya seru banget pembicaraan ini. Tadi juga Bang Genta mau cerita. Mungkin dilanjut berikutnya Bang Genta ya, biar sobat mantan Indigo juga penasaran nih. Kita ngopi bareng lagi ya. Ngopi bareng lagi. Ya kalau gue sih mau Sebenarnya ada satu lagi Bang pertanyaan buat Ya, siap. Apa tuh? Waktu motor gua berat itu Bang. Itu kan gue lihat di spion nggak ada siapa-siapa. Apa mungkin motor gue ditarik dari belakang? Gitu. Itu karena kan nih kalau di bangku kan ada ini nih Bang, celah besi. Iya. Ini kan jok. Grip. Jok. Iya. Nah, terus kan tuh habis jok ada besinya tuh. ya itu karena rasa takut dia sendiri. Apa gua pikir Jadi berat rasa apa ditarik gitu, sama dia ditahan begitu pas ngeliat tempat rame baru dilepas gitu. Karena karena gue lihat di spion nggak ada orang kan yang udah kalau orang ini kan ngelihat ya, masuk gue ada wah ada yang kalau apa Mas Yuda kan kalau kita sendiri kalau rasa takut kayak mau ngelak aja berat banget gitu kan rasa kayak gitu kan. Nah ini kebetulan dia di atas motor, perasaan tuh kayaknya motor berat banget kayak ban kempes gitu ya. Iya. Cuman begitu masuk kampung yang aneh nih gue kayak dilepas aja gitu. Iya. Udah loh istilah katanya nih kalau itu nih udah loh begitu kali Bang, udah ngelewatin batas area gue udah. Ya mungkin ya kan dia mungkin kali ya masing-masing kali Bang. Ibaratnya penggabungan dua-duanya tuh. Rasa takut yang udah luar biasa ya, udah puncak banget. Mungkin Bang Andri rasa gaspol ternyata gigi satu. Ya kan nggak tahu kita tahu kan karena udah saking paniknya gitu. Yang kedua ya memang mungkin tapi kamu nih kalau gigi satu berasa motor bunyi kasar. Geden ini gitu gua ya. kasar. Ya. Bisa nih yang kedua kemungkinan lo mau tetap biar di situ dulu gitu loh. Soalnya mau ditahan dulu ya. Ditahan ya palingnya sampai waktu. Palingnya kalau lo lebih banyak berdoa kali. Jadi mereka baru lepas. Kalau lo makin panik kan mereka makin senang. Nggak kepikiran doa Bang. Iya, karena rasa takut itu udah tinggi. Udah puncaknya itu dia. Malah bukan baca doa ngusir setan, malah baca doa makan ya. Jadi nggak bisa. Ya kalut lah ya. Lo bayangin kejadian bertubi-tubi, habis hujan segala macam gitu kan. Dan dari Bang Andri sendiri nih, dari pengalaman Bang Andri mungkin bisa berbagi saran untuk sobat mantan Indigo gimana caranya menghadapi hal seperti itu dan supaya nggak kayak begitu gimana nih? Ya gue juga sendiri sebenarnya gini Bang, gue juga sendiri nggak tahu dan maksudnya gue akan ngalamin kayak gitu, gue nggak bakal tahu dan juga gue nggak akan pernah mau. Tapi intinya begini sih menurut gue ya, ini pribadi gitu. Ya jangan lupa doa kalau kita sebelum bekerja gitu. Mungkin salah satunya itu juga. Gue kan nggak berdoa tuh waktu itu. Karena gue udah kesal duluan, udah masuk gue nunggu mobil lama itu doang. Iya dari awal ya. Iya, jadi gue udah roaming aja gitu. Yang pertama sih kalau menurut gue buat yang
kerja di lapangannya, terutama maksud gue mau itu driver atau ojol gitu kan, kurir lah semua. Ya kalau menurut gue ya berdoa sebelum jalan gitu kan, atau sambil wirid zikir di motor gitu. Iya, jadi nggak bengong gitu ya. Iya, Apa merasa kesel kemarin ya. kan gue nggak ada tuh yang sama sekali yang namanya gue berangkat kayak doa, terus begitu pas ada di situasi kayak gitu juga gue nggak ingat sama Allah gitu, maksudnya nggak nyebut istighfar kayak apa. Pada saat itu yang ada gue pengen buru-buru keluar dari wilayah situ deh gitu ya. gitu gitu bang, maksud gue ya itu sih dari gue gitu. Mungkin masukan yang bisa gue sampaikan ke mantan indigo nih gitu kan, ya itu aja bang. Ya, terima kasih nih Bang Andri buat masukannya. Dari Bang Genta sendiri gimana Bang? Ya kalau saya melihat ya, makanya kalau segala sesuatu tuh kalau dikerjakan dengan ikhlas, maksudnya dalam artian ikhlas tuh ya kita itu semua kan tanggung jawab kita terhadap keluarga, tanggung jawab kita terhadap perusahaan, tanggung jawab kita terhadap pekerjaan gitu kan. Ya, betul. Makanya tadi Bang Andri bilang, Bang Ical, karena hatinya dongkol, makanya apalagi kita di jalan, apapun yang kita lakukan ya harus legowo gitu, harus besar hati, karena kita selalu, walaupun di mana kita selalu berdampingan dengan hal-hal yang gaib itu. Setuju bang, setuju, sepakat. Jadi kita usahakan dari rumah, niat kerja, nyari nafkah, rezeki buat anak kita. Di situ juga kan ada perjuangan kita di jalan kan. Istri kita di rumah nggak tahu, taunya dapat penghasilan segala macam, tapi pengorbanan kita di luar, kita yang harus apa istilah katanya waspada gitu. Itu aja sih bang. Siap. Ya jadi begitu sobat mantan indigo, pengalaman dari Bang Andri, ya masukan dan saran dari Bang Andri dan Bang Genta juga. Jadi jangan lupa selalu membaca doa saat kita mulai bekerja ya Bang ya. Beraktivitas, ikhlas dalam menjalani semua tanggung jawab pekerjaan, dan keluarga menunggu di rumah. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan indigo.